Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rezky Alia dengan NIM S1 S1 240115. Kali ini saya akan menjelaskan progres dari makalah tugas besar kedua, yaitu yang dengan judul yang saya pilih, penerapan aljabar linear dalam pengenalan sampah organik dan anorganik melalui pengolahan citra digital. Pertama-tama, yang akan saya jelaskan itu, apa sih itu citra digital? Nah, pengembangan citra digital atau digital image processing merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teknik dalam mengolah citra. Nah, citra yang dimaksud itu seperti apa? Dia berupa yang pertama adalah ada gambar diam atau foto, lalu ada gambar yang bergerak seperti GIF, yaitu berupa kumpulan gambar yang dibuat bergerak. Lalu ada video. Sedangkan arti digital adalah pengolahan citra atau gambar yang dilakukan menggunakan komputer secara digital. Nah, istilah yang sering kita kenal yang sangat melekat dengan citra digital yaitu adalah RGB. Nah, apa sih itu RGB? RGB adalah singkatan dari red, green, blue, yaitu merupakan tiga warna dasar atau primary colors yang secara umum dijadikan acuan warna lainnya. Nah, dari basis RGB ini kita dapat mengkonversi warna menjadi kode-kode angka yang membuat warna tersebut akan tampil universal. Nah, hal inilah yang akan kita kaitkan dengan aljabar linear. Oh, ternyata citra digital itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan matriks dan juga vektor. Nah, komputer ini sudah mengemas informasi warna menjadi model warna yang sama sehingga membuat pengolahan warna RGB dapat dilakukan dengan mudah. Nah, hal ini diterapkan secara merata sehingga hal ini sudah dapat digunakan dengan mudah. Nah, citra digital ini merupakan representasi dua dimensi dari objek visual. Dia mencakup berbagai disiplin ilmu seperti seni, penglihatan manusia, astronomi, dan teknik. Nah, citra ini terdiri dari sekumpulan piksel atau titik-titik yang berwarna yang membentuk gambar. Oleh karena itu, citra memegang peranan penting dalam memahami dan menggambarkan berbagai fenomena. Oh, ternyata dari yang kita kira, ternyata gambar itu hanya berupa PNG atau JPG saja, ternyata lebih luas. Ternyata dalam komputer itu tersimpan dalam bentuk kode-kode angka atau matriks. Lalu saya akan membahas citra digital yang saya ambil atau studi kasus yang saya fokuskan, saya ambil dari satu jurnal yaitu berupa klasifikasi jenis sampah berdasarkan karakteristik visualnya. Nah, pendekatan ini menjadi penting terutama dalam mendukung sistem pemilahan sampah seperti yang sampai otomatis yang efisien dan akurat. Dengan mengekstrak fitur warna dan tekstur dari citra sampah, serta mengolahnya menggunakan model kecerdasan buatan seperti jaringan syaraf tiruan atau ANN, sistem dapat belajar membedakan sampah organik seperti sisa makanan dan daun, dan juga sampah anorganik seperti plastik dan logam. Meskipun teknologi telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, pemilihan metode ekstraksi fitur dan teknik klasifikasi yang tepat tetap menjadi tantangan. Nah, sehingga makalah ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana data citra sampah diolah dalam bentuk numerik menggunakan konsep aljabar linear. Pertama, saya akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu representasi citra sebagai matriks. Citra digital itu terdiri dari ribuan piksel yang tersusun dalam format dua dimensi pada citra grayscale atau tiga dimensi pada citra berwarna. Nah, dalam aljabar linear, citra ini direpresentasikan sebagai matriks, di mana setiap elemen matriks menyatakan nilai intensitas dari piksel pada posisi tertentu. Sebagai contoh, sebuah citra grayscale ukuran 3 kali 3 piksel dapat direpresentasikan sebagai berikut. Lalu, matriks seperti ini menjadi dasar dari semua proses pemrosesan citra. Proses seperti rotasi, eh, penskalaan, dan translasi merupakan transformasi linear yang bisa direpresentasikan dengan perkalian matriks. Dalam konteks klasifikasi sampah, citra sampah terlebih dahulu diubah menjadi matriks, lalu diproses untuk diekstraksi fiturnya. Dalam jurnal acuan yang saya gunakan, peneliti mengambil gambar sampah sebagai input. Nah, gambar-gambar ini di dalam komputer akan diproses sebagai matriks warna. Contohnya nih, gambar sampah organik, lalu akan diubah menjadi matriks RGB atau HSV. Dalam matriks ini, diekstrak fitur seperti warna rata-rata, kontras, dan tekstur, lalu dijadikan vektor fitur. Nah, ini contohnya. Misalnya vektor X.
Lalu yang kedua adalah preprocessing dan segmentasi. Nah, pertama yang saya akan jelaskan itu adalah eh, preprocessing. Nah, tahapan preprocessing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukan analisis lanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan berupa yang pertama ada konversi warna ke grayscale agar data menjadi lebih sederhana. Lalu ada perbaikan kontras menggunakan histogram equalization, yaitu agar lebih mudah diproses. Lalu adalah pengurangan noise dengan filter median atau Gaussian. Lalu yang terakhir ada normalisasi nilai piksel agar berada dalam rentang yang seragam. Nah, semua operasi ini melibatkan manipulasi nilai dalam matriks dan memperhatikan struktur spasial citra. Nah, setelah ini dilakukan segmentasi menggunakan metode thresholding Otsu yang memisahkan objek sampah dari latar belakang. Untuk memperbaiki segmentasi digunakan operasi morfologi seperti erosi dan dilatasi. Nah, proses ini memperjelas bentuk objek dan menghilangkan noise. Nah, inilah contoh dari eh, citra kelas, ada daun, ada plastik, ada kertas, lalu ada kaleng. Nah, dia akan diubah menjadi grayscale supaya lebih mudah diproses. Nah, segmentasi ini, misalnya segmentasi menghasilkan citra biner di mana piksel sampah itu bernilai satu atau diartikan sebagai putih dan latar belakang itu nol dan hitam. Seperti yang digambarkan sebagai berikut, dia itu latar belakangannya menjadi nol atau hitam. Namun, hasil segmentasi seringkali mengandung noise, sehingga digunakanlah operasi morfologi, dilakukan erosi, menghilangkan bagian pinggiran objek, lalu ada dilatasi, memperluas area objek agar lebih jelas, lalu ada opening dan closing. Kombinasi ini untuk mempersepsikan bentuk objek. Misalnya ternyata daunnya ini mesti terhambur, dia akan diperbaiki sehingga bentuknya menjadi lebih jelas. Lalu proses yang ketiga itu adalah ekstraksi fitur. Nah, tujuan dari ekstraksi fitur adalah mengambil informasi penting dari citra yang bisa digunakan untuk proses klasifikasi. Nah, fitur utama yang digunakan yang pertama ada fitur warna dari rata-rata MEA dan standar deviasi dan komponen warna HSP. Lalu ada fitur tekstur, dia itu menggunakan metode gray level co-occurrence matrix atau GRCIM. Ada transformasi PCI, dia ini opsional untuk mengurangi dimensi fitur. Semua fitur tersebut dikemas dalam bentuk vektor yang berasal dari hasil penghitungan matriks citra. Lalu yang keempat adalah pemrosesan dengan AN atau Artificial Neural Network. Nah, dari rumus ini dapat digunakan rumus ini yaitu faktor Y sama dengan W. Apa itu W? Matriks bobot ukuran M kali N. Lalu dikalikan dengan faktor X. Faktor faktor S ini adalah vektor fitur input atau ukuran N dikali satu, lalu ditambah dengan vektor B atau vektor bias. Nah, vektor Y ini eh, diartikan sebagai output. Nah, misalnya vektor Y ini isinya berupa 0,9 dan 0,1. Berarti 90% kemungkinan sampah itu organik. Atau vektor Y itu berisi 0,2 dan 0,8. Berarti 80% kemungkinan sampah anorganik. Nah, jadi sistem sebenarnya ini ternyata secara digital dikaitkan dengan operasi aljabar linear berupa perkalian matriks dan penjumlahan vektor, tapi dilakukan dengan banyak kali dan dilatih dengan banyak data. Lalu setelah dilakukan pemrosesan dengan ANN, lalu ada klasifikasi menggunakan artificial neural network. Setelah pemrosesan, lalu dilakukan klasifikasi. Nah, setelah fitur diperoleh, langkah berikutnya adalah klasifikasi. Model klasifikasi yang digunakan adalah Artificial Neural Network. Setiap vektor menjadi input bagi ANN. Setiap neuron dalam jaringan akan melakukan operasi sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh rumusnya, yaitu Z sama dengan W bobot neuron atau vektor, lalu X itu vektor fitur citra ditambah dengan bias. Nah, ANN ini dilatih menggunakan 200 gambar sampah organik dan anorganik yang telah dilabeli berdasarkan dari jurnal acuan yang saya gunakan. Model kemudian belajar untuk mengenali ciri khas masing-masing kategori. Nah, ini adalah tabel dari perbandingan akurasi dan waktu komputasi skenario. Oh, kombinasi fitur. Mungkin ini bisa dilihat. Mungkin sulit dijelaskan karena bukan dari bagian bidang, masih belum dipelajari dari bidang bagian kita. Maka eh, akan saya jelaskan langsung dari evaluasi hasil klasifikasi. Setelah dilatih dengan 210 gambar sampah, ternyata sistem ANN ini menghasilkan performa
metrik akurasinya itu dengan nilai 84%, lalu presisinya 84,11%, recallnya itu 80,16%, dan FI F1 skornya itu 84,8%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa model ANN bekerja dengan cukup baik dan stabil untuk membedakan citra sampah. Jadi hasilnya bahwa ternyata dari setelah diubah ke Grayscale tadi, sampah misalnya kaleng bisa diklasifikasikan menjadi sampah anorganik, lalu sampah daun bisa diklasifikasikan menjadi sampah organik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengolahan citra digital yang dikomunikasikan dengan aljabar linear mampu mendukung proses klasifikasi jenis sampah organik dan anorganik. Mungkin yang saya jelaskan ini banyak kurangnya, dan banyak salah kata atau banyak typo karena ini masih progres dan juga programnya masih dalam tahap dikerjakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.